Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggraini Muwilda, STMN, dan Bu Fitria Eka Rini, SPD MPD. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil web app kami, yaitu tentang stunting, yaitu namanya Stuncare. Di sini Stuncare merupakan sebuah web app yang dirancang untuk membantu pemantauan dan pengelolaan data gizi anak secara digital dan terintegrasi. Lalu sistem ini menyediakan berbagai fitur penting. Nah, fitur pentingnya ini akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Widowati Mulangdari dengan NIM akhir 054 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Syarif Romadloni dengan NIM akhir 23. Perkenalkan, nama saya Nida Yumnadi Bahasna dengan NIM akhir 08. Perkenalkan, nama saya Bumi Nasofasi dengan NIM akhir 20. Dan saya Rizka Pratama dengan NIM akhir 45. Untuk tampilan pertamanya, ini terdiri ada home, ada about, ada fitur, ada contact, dan fact. Nah, di sini ada berbagai macam tampilan, yaitu ada pemantauan gizi, artikel edukasi, pengingat harian, lalu ada konsultasi dokter. Lalu yang selanjutnya untuk pengguna awal yang belum registrasi, dilakukan registrasi terlebih dahulu. Yang pertama ada nama anak atau tidak nama orang tua. Lalu ada email. Nah, email ini sendiri digunakan untuk mendapatkan kode OTP nanti yang ada di email masing-masing dari orang tua dari anak. Lalu ada memasukkan password, ada confirm password, lalu masuk register. Nah, ini kita akan login sebagai user terlebih dahulu. Nah, berikut ada tampilan dari sebagai user itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu tampilan dashboard, kita akan diberikan seperti ini untuk tampilan dashboardnya. Kemudian ada artikel terbaru yang nantinya akan terunggah di sini. Kemudian kita akan pengguna ini dapat mengakses artikel. Di sini pengguna dapat membaca salah satu artikel edukasi yang telah disediakan pada web app di sini. Salah satunya yaitu mengenai stunting. Nah, ini merupakan contoh dari artikel yang dapat dibaca oleh pengguna. Selanjutnya akan masuk ke salah satu fitur utama kami, yaitu adalah pemantauan gizi. Silakan, Sur. Nah, karena tadi kita belum menambahkan anak, kita bisa menghitung anak dengan menggunakan tambahan data anak. Kita akan memasukkan nama, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin dari anak yang akan kita input. Nah, data anak yang sudah kita input tadi akan tersimpan di sini. Nah, kemudian kita akan masuk ke input makanan. Nah, karena kita tadi sudah menemukan usia anak itu adalah 27 bulan, maka ini adalah kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh sang anak. Setiap anak itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda tergantung usia mereka. Nah, langkah selanjutnya adalah menginput makanan. Nah, di sini ada beberapa daftar makanan yang sudah ada, namun dengan menekan tambahkan makanan lainnya, akan lebih banyak lagi daftar makanan yang bisa kita tambahkan. Lalu dengan fitur search juga akan bisa dengan mudah menemukan makanan yang anak makan. Nah, misal jagung. Lalu langsung tambahkan ke menu. Nah, misal tadi anak sarapan jagung. Lalu kita memilih waktu makanan yaitu pagi. Nah, lalu kembali ke menu pemantauan gizi yang tadi. Nah, di sini ditampilkan statistik gizi harian anak yang sudah terpenuhi pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke histori pemantauan gizi anak. Nah, di sini kita bisa memilih hari sebelumnya anak kita itu sudah mencapai statistik gizi harian sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya kita masuk ke fitur konsultasi dokter. Nah, di mana fitur konsultasi dokter itu juga merupakan fitur utama dari aplikasi Stuncare. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna atau user itu untuk memesan jadwal konsultasi terhadap dokter-dokter kita yang tentunya profesional dan memiliki spesialis sebagai dokter anak nih.
Baik, selanjutnya dari fitur user ini, si user itu juga dapat untuk mengedit profilnya. Nah, seperti ini kita edit profile. Nah, di sini ada tampilan foto profile, nama, email, password, dan nomor telepon dan alamat juga. Nah, kemudian di sini ada tombol menu edit profile, kita klik, maka akan muncul modalnya. Nah, kita akan mengganti alamatnya. Untuk alamatnya kita ganti Semarang gitu, seperti itu. Baik, kita langsung simpan perubahan. Nah, baik, bisa dilihat bahwa alamatnya sudah diganti ke Semarang, dari yang sebelumnya kosong menjadi Semarang, seperti itu. Baik, masuk pada role dokter. Ini merupakan tampilan dashboard dari dokter, di mana di sini ada tampilan profil dokter, konsultasi dokter, artikel terbaru, dan untuk tombol untuk menambahkan artikel. Untuk saat ini saya akan menjelaskan konsultasi dokter terlebih dahulu. Nah, baik, ini merupakan tampilan dari kelola jadwal konsultasi dari dokter tersebut. Nah, di sini merupakan ada tampilan jadwal aktif, histori jadwal, kemudian yang terakhir ada tambah jadwal baru. Nah, ini merupakan fitur utama dari dokter ini. Kita masukkan dokternya, nomor WhatsApp-nya, kemudian kita pilih waktu konsultasi dan juga pilih status awalnya. Nah, agar tampil di user, kita akan membuat tampilan statusnya itu menjadi tersedia seperti itu. Nah, ini kita sudah menambahkan di hari ini ya, dari Friday ini, di hari Jumat ini ya. Nah, ini nantinya tampilan ini akan muncul di user. Nah, selanjutnya saya akan menemukan dari tampilan user. Bagaimana pemesanan ini akan muncul di tampilan user. Nah, ini sudah muncul ya, dari yang sebelumnya ada 2 saja, ini udah ada 3. Nah, kemudian dari tampilan user ini kita akan memesan dari dokter yang bernama Nadine ini. Pesan. Oke, sudah dipesan, maka kita akan masuk pada tampilan dokter lagi. Nah, ini sudah muncul ya, dari yang sebelumnya 1 menjadi 2 ya. Kita konfirmasi dari pesanan user tadi. Nah, baik, kita masuk pada tampilan user lagi, maka akan berubah menjadi jadwal ini. Nah, di sini juga bisa untuk menghubungi via WhatsApp. Baik, seperti itu. Nah, selanjutnya si dokter itu juga bisa menambahkan beberapa artikel. Nah, itu bisa langsung mengakses pada menu tambahkan artikel. Nah, di sini itu sudah ada beberapa artikel yang telah dipublish dari si dokter Nadine Abigail. Nah, kemudian kita bisa menambahkan artikel nih. Si dokter bisa menambahkan artikel itu mulai dari judul. Contohnya itu stunting, lalu topiknya stunting juga. Nah, di sini itu ada 2 status. Ada status draft dan status publish, di mana untuk status draft kita dapat menyimpan artikel kita itu sementara pada tampilan kita sendiri tanpa dipublish ke dalam role user. Jadi user tidak dapat melihat artikel yang memiliki status draft kayak gitu. Ini tidak skip aja, langsung smart artikel. Nah, ini ada artikel draft nih. Kita langsung cek di user. Nah, kita cek user apakah artikel stunting tadi ada. Nah, artikel stunting yang judulnya stunting aja itu tadi tidak muncul di sini karena statusnya itu masih draft. Kemudian kita akan merubah statusnya pada halaman dokter tadi menjadi status publish. Nah, setelah status publish, ketika ingin mengakses artikel itu pastinya akan muncul di sini nih. Nah, ini artikelnya sudah muncul karena statusnya sudah berubah menjadi publish. Kayak gitu. Jadi si dokter itu fleksibel dalam mengelola sebuah artikel. Nah, untuk selanjutnya ini ada tampilan dari admin itu sendiri, yaitu ada dashboard, ada artikel, ada konsultasi dokter, ada data anak, memantau data anak, ada pemantauan gizi, yaitu ada intake harian, statistik gizi anak, kebutuhan gizi per umur, dan pusat data, ada daftar makanan. Terima kasih teman-teman semua yang telah menjelaskan fitur-fitur penting dari Suncare itu sendiri. Semoga hasil dari tugas ini bisa dikembangkan lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain di kedepannya.
Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.